Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super episode 54 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Hari ini, Aiden Enzo pergi ke rumah sakit untuk mencari perawat Fiona. Terakhir kali, saya mengatakan bahwa saya akan membantunya untuk mengobati adiknya. Dalam perjalanan, Aiden Enzo memikirkannya dan membeli beberapa buah. Tampaknya tidak masuk akal untuk pergi ke sana dengan tangan kosong. Saat itu hampir jam 3 sore di dekat rumah sakit, perawat Fiona melihat Aiden Enzo datang, tetapi dia masih sedikit malu, dan berkata, "Kakak Aiden Enzo, kamu tidak perlu repot. Saya minta maaf untuk datang secara pribadi." Aiden Enzo tersenyum dan berkata, "Ada apa? Ini rahasia antara aku dan kamu, jangan beritahu saudara perempuanmu Vivian Low, ayo pergi, bawa aku menemui saudaramu." Perawat Fiona lebih pendek dari Aiden Enzo. Meskipun gadis kecil itu cantik, wajahnya jelas sedikit pucat. Dia pasti terlalu banyak bekerja. Gadis seperti itu membuat orang merasa kasihan. Perawat Fiona membawa Aiden Enzo ke lantai 6 rumah sakit. Lantai ini penuh dengan pasien leukemia, baik orang dewasa maupun anak-anak. Aiden Enzo melihat sekeliling dan menemukan bahwa banyak anggota keluarga pasien tampak sedih, dan banyak dari mereka di sudut dan membuat panggilan sambil terisak-isak dengan lembut. "Hei, kenyataan, ketika saya tiba di bangsal adik laki-laki perawat Fiona, saya berbalik tetapi tidak dapat menemukan siapapun." Perawat Fiona sedang terburu-buru dan bertanya kepada beberapa perawat tetapi tidak dapat menemukannya. Pada saat itulah juga dia tiba-tiba mengubah ekspresinya, buru-buru bergegas menuju sudut yang jauh. Aiden Enzo buru-buru mengejarnya. Perawat Fiona berjongkok di depan seorang bocah botak yang bersembunyi di balik pilar, dan berkata dengan cemas, "Mengapa kamu keluar lagi? Bukankah aku sudah memberitahumu, ketika saya tidak datang, menunggu saya di bangsal?" Anak laki-laki kecil itu menangis, tetapi dia masih tersenyum tegas dan berkata, "Kakak, saya tidak ingin ke dokter lagi. Saya sudah sembuh dan saya ingin pulang." Perawat Fiona menarik napas dalam-dalam, air mata mengalir di matanya, memeluk bocah laki-laki itu dengan erat, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku percaya, aku bisa menyembuhkanmu, oke?" Bocah laki-laki itu menyentuh wajah perawat Fiona, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak, aku benar-benar tidak ingin dirawat lagi. Tidak ada uang di rumah. Aku tidak ingin melihat kakakku bekerja untukku setiap hari. Kakakku pasti sangat lelah. Aku ingin kembali, saya tidak ingin disembuhkan." Wah, adik laki-laki perawat Fiona, kata-kata ini sangat menyedihkan. Dia sangat muda dan sangat masuk akal. "Anak kecil, kamu tidak perlu khawatir tentang uang, kamu mengobati penyakitmu dengan baik, dan kakakmu punya solusinya." Aiden Enzo datang dan mengangkat buah dan hadiah di tangannya sambil tersenyum. Bocah laki-laki itu melirik Aiden Enzo dan menatap perawat Fiona dengan curiga, seolah bertanya siapa Aiden Enzo. Aiden Enzo menyeringai dan berkata, "Aku teman baik kakakmu." Bocah laki-laki itu menarik perawat Fiona ke samping, merendahkan suaranya, dan bertanya di telinga perawat Fiona, "Kakak, apakah dia pacarmu, agak tua?" Perawat Fiona tersipu, menoleh untuk melihat Aiden Enzo, dan berkata, "Tidak, jangan tebak, dialah yang memperlakukanku dengan sangat baik." "Kakak, Enzo." Mendengar ini, bocah laki-laki itu sedikit ragu, "Saya pikir itu adalah pacar saudara perempuan saya, jadi, ketika saya pergi, seseorang akan menjaga saudara perempuan saya di masa depan." Perawat Fiona menggelengkan kepalanya, matanya memerah, memeluk anak laki-laki kecil itu berkata, "Bodoh, kakak tidak akan pernah menemukan pacar, kakak akan selalu bersamamu." Bocah laki-laki itu tersenyum, tetapi segera berlari mendekat, membungkuk ke arah Aiden Enzo dan berkata, "Terima kasih kakak, kakak Fiona memberitahuku bahwa kamu sangat baik, aku akan membalasmu ketika sembuh." Aiden Enzo tidak menyangka bocah kecil ini begitu masuk akal, jadi dia tertawa, "Oke, aku akan menunggumu, tapi sebelum itu, kamu harus mendengarkan kata-kata kakakmu dan dokter dengan patuh. Penyakitnya akan sembuh." Anak laki-laki kecil itu menggelengkan kepalanya dan melirik bangsal.
Dia sangat sedih. Dia mengambil tangan perawat Fiona dan berjalan keluar sambil berkata, "Kakak, pulang. Aku rindu rumah." Suara pasien, "Pulanglah lebih awal dan kamu akan selesai, dan saya tidak punya uang untuk membayar ibu saya untuk mengobati penyakit. Apa katamu?" Pria itu melirik Aiden Enzo, melihat ke atas dan ke bawah, dan berkata dengan tidak sabar, "Apa yang saya katakan untuk melakukan omong kosong Anda? Mengapa belajar dari orang lain untuk mendapatkan gadis cantik? Jika Anda tidak bisa merawat penyakitnya, menyingkirlah." Sungguh menyebalkan, wajah Aiden Enzo sangat berbeda. Pantas saja Marcelio harus keluar sekarang, ternyata dia telah diusir dari bangsal. Apakah karena tidak ada uang untuk membayar rawat inap? Aiden Enzo tiba-tiba teringat rasa malu bahwa dia berada di rumah sakit terakhir kali, dan dia tidak punya uang dan hampir dikeluarkan dengan ceril. Saya merasa kasihan pada perawat Fiona dan Marcelio. Tapi Aiden Enzo tidak hanya marah tentang ini, tapi penghinaan dan kesalahan pria di sebelahnya membuat wajahnya menjadi dingin dan dia mencibir, "Rumah sakit adalah rumahmu. Di mana dia ada hubungannya denganmu? Lagi pula kamu sudah dewasa, bukankah kamu malu ketika mengatakan ini?" Sial, siapa pria ini? Dia terlihat seperti sampah, beraninya dia bertengkar. "Kakak ipar saya adalah direktur rumah sakit." Aiden Enzo tertawa dengan marah, "Kamu tidak bisa menemui dokter jika kamu tidak punya uang. Siapa yang menetapkannya? Apakah kamu? Apakah kamu dekan?" Ketika pria itu mendengar ini, dia menjadi marah, tiba-tiba berdiri, dan berkata dengan gigi terkatup, "Oke, nak, apakah kamu punya nyali untuk mencoba menghinaku hari ini? Lihat, aku akan menemukan seseorang untuk membunuhmu." Setelah selesai berbicara, pria itu menyingsingkan lengan bajunya dan bahkan mengutuk, "Ipar laki-laki saya adalah direktur rumah sakit ini. Percaya atau tidak, hanya panggilan telepon dari saya akan membuat orang sakit ini segera pergi." Aiden Enzo juga menolak untuk menyerah 1 inci pun, orang seperti ini benar-benar pantas diberi pelajaran. "Direktur, haha, kenapa kamu berdebat? Ini rumah sakit, bukan rumahmu." Perawat yang lewat menatap mereka berdua dengan tajam. Aiden Enzo tidak menyerah begitu saja, menoleh untuk melihat perawat dan berkata, "Saya ingin bertanya, apa yang terjadi dengan bangsal Marcelio?" Perawat itu melirik Marcelio di sebelahnya, merasa tidak berdaya, dan berkata, "Dia sudah lama menunggak, rumah sakit sudah memperpanjang setengah bulan, tapi masih belum membayar penuh dan tidak ada yang bisa kami lakukan. Pasien banyak, dan tempat tidur tidak dapat digunakan untuknya sepanjang waktu." Pria di sebelahnya mencibir, "Jika kamu miskin, jangan ke dokter." Marah, Aiden Enzo menendang pria itu dan berteriak dengan marah, "Kasihan. Orang miskin tidak pantas ke dokter. Kamu bisa coba lagi." Ketika emosi, dia tiba-tiba berdiri, menatap Aiden Enzo, dan berteriak dengan marah, "Persetan. Oke, kamu akan mati hari ini. Dan orang sakit ini, kamu harus keluar dari sini sekarang juga." Keluar dari rumah sakit, Aiden Enzo tidak repot-repot berbicara dengannya, berbalik untuk melihat pada perawat dan berkata, "Apakah ada tempat tidur di rumah sakit? Saya membutuhkannya sekarang, dan saya akan membayarnya." Perawat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, tidak ada lagi, kalian biarkan aku pergi, aku akan masuk untuk merawat pasien." Pria yang baru saja dipukuli itu langsung mencibir, "Benarkah kamu miskin? Apa kamu berpura-pura di sini? Berapa banyak? Penyakit ini adalah leukemia, dan $1 juta tidak akan menyembuhkannya. Pulanglah dan tunggu kematian." Perawat Fiona menarik Aiden Enzo, dengan air mata di matanya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja, ayo pergi, mari kita ganti rumah sakit." Dia tidak berdaya, dan tidak ada lagi yang bisa dia lakukan tanpa tempat tidur. Apalagi dia benar-benar tidak punya uang sekarang. Meskipun dia tahu bahwa saudara Aiden Enzo kaya, dia tidak ingin menggunakan uangnya. Orang memiliki harga diri. Aiden Enzo menoleh untuk melihat perawat Fiona dan berkata, "Jangan terburu-buru, saya punya solusi, Anda menunggu saya." Dengan itu, Aiden Enzo minggir dan memanggil Fergie Quinn. Pria yang selalu sarkastik itu melirik Marcelio yang malang, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kasihan, kamu akan mati di usia yang begitu muda." Perawat Fiona memegangi Marcelio yang berwajah pucat dan memelototi pria itu dengan keras. Penghinaan seperti itu, dia telah mendengar terlalu banyak. Kerabat di sekitarnya pada dasarnya memutuskan hubungan mereka dengannya. Karena meminjam uang, tidak ada yang mau meminjamkannya, ini adalah jurang maut. Siapa tahu,
Pria gendut menjijikkan itu masih berusaha, dan berkata sambil tersenyum, "Gadis, kamu tidak bisa menyembuhkan saudaramu jika kamu menatapku, dia harus menunggu untuk mati." Setelah itu, dia mendekat dan menyerahkan kartu nama kepada Fiona dan berkata, "Nah, jika Anda membutuhkan pemakaman saudara laki-laki Anda, datanglah kepada saya dapat membantu Anda, saya pikir Anda baik, datang ke perusahaan saya untuk menjadi sekretaris saya." Pria gemuk itu tak tahu malu. Pada saat ini Aiden Enzo kembali, dan pria itu mencibir, "Sampah, apakah Anda menemukan solusi? Apakah Anda putus asa jika Anda tahu itu tidak akan sembuh? Biarkan saya memberitahu Anda, Direktur Departemen Rumah Sakit ini adalah saudara saya, bahkan jika Anda menemui seseorang, saya tidak akan membiarkan anak sakit ini dirawat di sini." Aiden Enzo memandang perawat Fiona dan berkata, "Tunggu 5 menit. Perawat Fiona tidak tahu apa yang akan dilakukan Aiden Enzo. Tapi 2 menit masih bisa menunggu. Pada saat ini, sekelompok dokter berjas putih berjalan menuju sisi ini dengan cepat. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih, berjalan terburu-buru, terlihat sangat cemas. Dia berada di kantor dekan tadi dan menerima telepon. "Tuan muda akan datang ke rumah sakit. Ini adalah prioritas utama, jangan ceroboh." Melihat orang ini, pria jahat tiba-tiba berdiri, bergegas dan berteriak, "Presiden Elias, saya tidak berharap Anda datang sendiri, dapatkah Anda membantu istri saya untuk memeriksa kondisinya? Dia datang hari ini hanya untuk menemukan dekan untuk melihat istrinya, tidak mungkin, Presiden Elias adalah ahli top di negara ini. Bahkan jika saudara iparnya adalah direktur, tidak mudah untuk melihat Presiden Elias. Jadi, dia hanya menunggu di sini." Sangat disayangkan begitu dia bergegas, dia langsung didorong oleh dokter di sekitarnya. Dan Presiden Elias berjalan cepat ke Aiden Enzo dan tersenyum meminta maaf, "Tuan, saya minta maaf, saya terlambat." Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Semua orang di sekitar terkejut. Pria yang bergegas meminta Presiden Elias untuk membantu istrinya melihat situasi barusan benar-benar membeku. Kata, "miskin," di mulutnya membuat Presiden Elias sangat menghormatinya. "Apa yang kamu bercanda? Sampah ini adalah tuan muda." Aiden Enzo menepuk kepala Marcelio, dan berkata sambil tersenyum, "Kakak berkata kamu bisa menjadi lebih baik jika kamu bisa menjadi lebih baik." Marcelio menatap Aiden Enzo dengan rasa ingin tahu, matanya menyala, kakak Aiden Enzo ini tampaknya sangat kuat. Aiden Enzo menatap Presiden Elias dan berkata sambil tersenyum, "Halo, Presiden Elias." Presiden Elias tersenyum dan berkata, "Tuan muda, Tuan Quinn telah menghubungi saya. Apa pesanan Anda?" Presiden Elias melihat ke arah Marcelio yang tiba-tiba menyadari, apakah mengobati penyakit anak ini. Aiden Enzo melambaikan tangannya dan berkata, "Mari kita kesampingkan masalah pengobatan penyakit, Presiden Elias, saya tidak suka orang ini menemui dokter di rumah sakit saya, apakah Anda mengerti?" Wajah Presiden Elias serius, dan dia menatap pria gendut itu. Orang ini pasti menyinggung tuan muda. Presiden Elias berbalik dan bertanya kepada perawat di sampingnya, "Siapa dia?" Perawat kecil di samping buru-buru berkata, "Presiden, dia adalah saudara ipar Direktur Oscar, dan istrinya ada di bangsal sebelah." Presiden Elias berkata dengan dingin, "Apa itu Direktur Oscar? Rumah sakit kami tidak menerima dia dan istrinya untuk perawatan medis, dan masukkan dia dan istrinya ke sistem daftar hitam, dan beritahu rumah sakit lain bahwa mereka tidak akan pernah menerimanya." Menyinggung tuan muda sama saja dengan menyinggung 70% rumah sakit dunia. Mencari kematian. Begitu kata-kata ini keluar, wajah pria itu langsung memucat. Dengan 2 bunyi gedebuk, dia berlutut, memeluk paha Presiden Elias dan menangis, "Presiden Elias, jangan. Aku salah, aku benar-benar salah. Tolong jangan lakukan ini, atau istriku akan mati." Sebelum dia selesai berbicara, dia ditarik pergi. Dia benar-benar putus asa. Presiden Elias bahkan lebih terkenal di Tiongkok, orang seperti itu secara pribadi menambahkannya ke daftar hitam, dan akan sangat merepotkan untuk menemui dokter di masa depan. Yang terpenting, beritahu rumah sakit lain. Artinya, jalur punggungnya terputus, dan dia mungkin tidak akan berani menerimanya di rumah sakit manapun. Pria gendut itu tidak mengerti identitas Aiden Enzo saat ini, dia bersujud kepada Aiden Enzo dan berteriak, "Tolong biarkan istriku hidup, kamu bisa berurusan denganku, tolong, istriku tidak bisa mati." Benar sudah berakhir, pria itu terus bersujud, kepalanya patah, "Saya benar-benar salah, maaf, maaf." Pada saat ini,
sebuah tangan kecil menarik pakaian Aiden Enzo, dan berkata dengan lembut, "Saudaraku, lepaskan dia, bibi itu baik padaku." Perawat Fiona melirik Marcelio. "Adikku yang bodoh. Apakah dia tidak tahu siapa yang Marcelio kenal? Benar-benar ada seorang bibi yang memperlakukannya dengan baik, tetapi tidak dengan istri di hadapannya." Namun, melihat orang ini seperti ini, dia tidak tahan untuk mengatakan, "Mengapa kamu tidak melupakannya?" Melihat perawat Fiona dan saudaranya memohon untuknya, Aiden Enzo tertawa dan berkata, "Kalian lembut hati, karena kamu memohon untuknya, lupakan saja." Pria itu sangat gembira dan bersujud dengan panik, "Terima kasih Tuan Muda Enzo, terima kasih." Aiden Enzo menggelengkan kepalanya, memandang Presiden Elias dan berkata, "Istrinya juga seorang pasien dan dapat tinggal di rumah sakit, tetapi saya tidak berpikir orang ini memenuhi syarat untuk dirawat di rumah sakit." Presiden Elias bertanya, "Apa maksud Tuan Muda itu?" Aiden Enzo berkata, "Rumah sakit yang berafiliasi menambahkannya ke daftar hitam. Tidak perlu memberitahu rumah sakit lain." Presiden Elias mengangguk dan berkata, "Semuanya di bawah pengaturan Tuan Muda." Pria itu berlutut di tanah dan bersujud kepada Aiden Enzo, "Terima kasih Tuan Muda Enzo, terima kasih Tuan Muda Enzo." Sambil menggelengkan kepalanya, Aiden Enzo berkata kepada Marcelio, "Terkadang menjadi orang jahat lebih layak dihormati daripada orang baik." Marcelio mengangguk setengah mengerti. Meskipun dia tidak memahaminya, itu masuk akal. Perawat Fiona menghela nafas pelan, dan menatap Aiden Enzo dengan penuh rasa terima kasih. Jika bukan karena Aiden Enzo hari ini, mungkin, dia hanya bisa menelannya di perutnya jika dia menderita. Aiden Enzo melakukan ini, apa yang dia minta. Ini seperti tidak meminta apa-apa. Untuk tubuh Anda sendiri. Demi ini, bagaimana saya bisa memberikan padanya? Namun, jika saya melakukan ini, apakah saya menyesal untuk Sister Vivian Low? Perawat Fiona terjerat, tetapi pada saat ini, Aiden Enzo tidak terlalu memikirkannya. Dia menoleh untuk melihat Presiden Elias dan berkata, "Presiden Elias, anak kecil ini bahkan tidak memiliki tempat tidur sekarang." Presiden Elias terkekeh dan berkata, "Ini masalah sepele. Ada bangsal khusus di lantai atas." Aiden Enzo sedikit mengangguk dan berkata, "Kalau begitu tolong bantu Presiden Elias." Presiden Elias tersenyum dan berkata, "Tidak masalah." Presiden Elias dan para dokter menarik diri. Di sini, Aiden Enzo baru saja keluar untuk menelepon. Ketika dia kembali, dia melihat perawat Fiona dan berkata, "Besok, tim perawatan akan pergi ke Sanjiang." "Besok." Telapak tangan perawat Fiona sedikit kaku. Perawat Fiona menarik rambutnya dan berkata dengan lembut, "Terima kasih. Kamu tidak harus begitu sopan, aku pasti melakukannya. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, jagalah Ceril dengan baik di masa depan." Aiden Enzo tertawa, dia sangat menyukai perawat Fiona adalah seorang gadis kecil, saya sangat ingin mengenalinya sebagai saudara perempuannya. Keduanya tinggal di rumah sakit untuk sementara waktu sebelum berpisah. Di sini, Geraldine Sol belum tidur sepanjang malam sejak kemarin, dia sangat bahagia. "Saya menghabiskan sepanjang hari di rumah, melihat gelang giok di tangan saya, itu benar-benar indah, jenis yang terlihat lebih baik semakin Anda melihatnya." "Guora, kamu mengatakan gelang ini pasti bernilai banyak uang, kan?" Geraldine Sol memegang gelang giok di pergelangan tangannya dengan gembira, dan dia sangat cantik di hatinya. Guora Low mengenakan kacamata baca, melihat lebih dekat, dan berkata dengan takjub, "Dari mana Anda mendapatkan gelang ini? Ini tidak sederhana, sepertinya batu giok yang terbuat dari kaca, dan itu sangat berharga." Guora Low melirik beberapa kali lagi, "Ini adalah gelang giok yang terbuat dari kaca, dan harganya setidaknya beberapa ratus ribu." Ketika Geraldine mendengar ini, wajahnya berseri-seri dengan gembira. Dia menyeret Guora Low dan bertanya, "Berapa nilainya?" 200 juta. Geraldine Sol menutup mulutnya karena terkejut dan melebarkan matanya, "Begitu mahal. Tapi yang ini seharusnya tiruan, tetapi giok kaca jenis ini pasti asli, katakanlah ratusan ribu." Guora Low berkata, "Jika itu bernilai 200 juta, tidak mungkin untuk memakainya di tangan Geraldine Sol. Ngomong-ngomong, dari mana kamu mendapatkan gelang ini?" Geraldine Sol mengangkat dagunya dengan gembira, dan berkata, "Mengambil dari sampah Aiden Enzo ini, ternyata sangat bagus, tetapi saya pergi ke tempat mereka kemarin untuk melihatnya, jika tidak, saya tidak akan memakai gelang ini, itu tidak sia-sia." Geraldine Sol benar-benar bahagia hari ini, mengambil ratusan ribu barang tanpa biaya. "Bagaimana dengan Aiden Enzo?"
Dia telah menjadi orang bodoh di rumahnya sendiri selama 3 tahun, tetapi dia tidak bisa memberi ibu mertuanya sesuatu yang baik. Itu saja untuk gelang ini. Aiden Enzo memberikannya padamu. Guora Lou bertanya, bagaimana dia bisa memberikannya kepada saya? Saya mengambilnya sendiri. Saya juga mendapatkan lisensi real estate mereka. Saya akan pergi ke perantara di sore hari. Dengan cara ini, kita bisa membeli villa di tengah gunung. Titik. Selama dia tinggal di sebuah villa di tengah gunung, dia adalah istri yang kaya. Ketika Guora Lou mendengar ini, dia tercengang dan berkata dengan terkejut, kamu mengambilnya sendiri. Bukankah ini mencuri? Geraldine Sol merasa tidak nyaman mendengar kata mencuri, dan menamparkan Guora Lou secara langsung. Apa yang kamu katakan, saya tidak bisa masuk ke rumah putri saya. Tidak bisakah saya mengambil barang-barang dari rumah putri saya? Saya membayar setengah dari uang untuk rumah mereka di awal. Apa yang salah dengan saya mengambil gelang? Geraldine Sol selesai memarahi, dia bangkit dengan marah, mengenakan tasnya, dan berkata, kamu adalah barang antik tua, aku akan keluar. Setelah itu, Geraldine Sol berbalik dan berjalan keluar pintu dengan pantat besarnya yang dipelintir. Pergi untuk apa? Tentu saja untuk pamer. Di pagi hari, dia menelepon beberapa kali dan menelepon saudara perempuannya yang kedua untuk minum teh sore. Pada saat yang sama, Aiden Enzo kembali dari rumah sakit ke rumahnya. Dia kembali untuk mengambil barang-barang, mengambil beberapa pakaian untuk Ceril. Memasuki kamar tidur dan mencari pakaian Ceril, Aiden Enzo hendak pergi ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah dan laci dibuka. Dia memikirkannya, rumah itu dibobol. Begitu dia memikirkan sesuatu, Aiden Enzo segera berlari dan melihat ke laci dengan cemas. Dalam sekejap, seluruh rumah penuh dengan kemarahan dan roh jahat. Aiden Enzo menggertakkan giginya, dan matanya memancarkan kemarahan yang tak terkendali, seperti singa yang marah. Kotak brokat masih ada, tapi gelang yang ditinggalkan ibuku hilang. Hanya itu yang ditinggalkan ibuku. Ah! Dia berteriak dengan marah, dan suaranya menggelinding seperti guntur, menyebar jauh dan luas, menyebabkan seluruh lantai terdengar. Siapa ini? Mencari kematian. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Di Cafe Blue Mountain, beberapa wanita parubaya sedang mengobrol dan tertawa bersama. Geraldine Sol sangat bahagia hari ini, dan dia akhirnya menunjukkannya di depan beberapa saudari tua, mengguncang gelang giok di pergelangan tangannya, dengan wajah bangga, dan berkata, sebenarnya, tidak buruk, menantu saya memberi saya mendengar itu adalah gelang giok yang terbuat dari kaca harganya ratusan ribu. Wanita parubaya di sekitarnya semua tampak iri, dan mereka tidak bisa mengalihkan pandangan dari gelang giok di tangan Geraldine Sol. Kakak Geraldine, bukankah menantu laki-lakimu adalah sampah yang terkenal? Bagaimana dia punya uang untuk membeli ini untukmu? Seorang wanita bertanya dengan bingung, matanya tertuju pada giok di pergelangan tangan Geraldine Sol. Oh, anak ini memenangkan lotre beberapa hari yang lalu, dan dia membelikanku. Orang yang berbakti padaku. Geraldine Sol berbicara omong kosong dengan mata terbuka, tanpa malu. Di sisi lain, Veronica Sol mendengus beberapa kali. Dia tidak tahu tentang orang lain, tetapi dia paling tahu tentang dirinya sebagai adik perempuan ketiga. Apa yang kamu banggakan? Itu adalah gelang giok yang rusak. Aku akan meminta menantu laki-lakiku untuk membelikanku sepasang nanti, kata Veronica Sol, menyesap kopi, memutar matanya dengan ekspresi muram. Anda berpura-pura menjadi apa? Selama menantu laki-laki Anda yang tidak berguna dapat membeli sesuatu yang baik, saya pikir itu palsu. Suasana tiba-tiba berubah. Para saudari tua membalikkan keadaan dan mulai menjilat Veronica Sol. Saudari Veronica, Anda ingin membelinya juga. Maka Anda harus membeli lebih baik darinya, itu Aiden Enzo ada terlalu banyak, dan keluarganya masih tinggal di villa di tengah gunung, kan? Apakah Anda akan membelinya? Pada pertemuan ini, saya tidak tahu siapa yang mengangkat topik tersebut. Segera beralih ke pembelian villa Geraldine Sol. Geraldine Sol tersipu, merasa sedikit kesal di hatinya, dia keluar hari ini untuk memamerkan gelang zamrud. Wanita tua ini, cemburu pada diri mereka, mulai mengubah cara mereka dan membuat diri mereka jijik. Aku membelinya. Geraldine Sol juga sangat marah, dan berkata dengan santai sambil menyesap kopi. Aku benar-benar membelinya, di mana aku membelinya? Katakan padaku, di mana kamu membelinya? Ayo, bawa kami melihat villa yang keluargamu beli. Sekelompok kakak perempuan tua sepertinya dipukuli saat ini, tidak bisa terlalu bersemangat, tampilan gembira itu tidak berbeda. Namun,
Veronica Sol menuangkan air dingin pada sarkasmenya dan berkata, bukankah saya membelinya di Longcheng Biyuan, Istana No. 1, 200 juta yuan. Ketika Geraldine Sol mendengar ini, giginya gatal karena marah, dan dia tahu bahwa saudara perempuan keduanya mengatakan itu dengan sengaja untuk mempermalukannya. Ketika para saudari tua lainnya mendengar ini, ekspresi gembira mereka segera memudar. Beli omong kosong, bisakah Geraldine Sol membeli Longcheng Biyuan? Mendengar kata-kata Veronica Sol, dia tahu bahwa dia sedang mengolok-olok Geraldine Sol. Geraldine, ini salahmu. Jika kamu tidak membelinya, kamu tidak membelinya. Mengapa kamu membohongi kami? Kami tidak akan menertawakanmu. Mata dan ekspresi masing-masing telah lama mengkhianati pikiran batin mereka. Geraldine Sol juga marah, wajahnya membiru dan putih, bangkit dengan marah, menunjuk Veronica Sol dan berteriak, siapa bilang saya tidak membelinya? Saya membelinya, menantu saya membelinya. Bukankah hanya memiliki menantu yang baik? Memikirkan hal ini, Geraldine Sol semakin membenci Aiden Enzo. Itu bukan karena dia diejek ketika dia pergi keluar. Sial, apakah kamu masih marah? Bisakah menantu yang lemah itu membeli sebuah villa? Jangan konyol. Apakah kamu benar-benar percaya apa yang dikatakan pria malang itu, Aiden Enzo? Veronica Sol mengejek dengan dingin sambil meniup kukunya yang baru dibuat. Terakhir kali di rumah keluarga Low, Aiden Enzo berkata dia membeli sebuah villa. Geraldine Sol juga percaya omong kosong menipu semacam ini. Bukankah ini hanya melompati tembok dengan tergesa-gesa? Ada apa dengan menantuku? Geraldine Sol sangat marah. Memang benar bahwa Aiden Enzo telah mempermalukan dirinya, tetapi memalukan untuk diekspos secara telanjang. Jadi, dia segera menunjuk hidung Veronica Sol dan memarahi, saya bahkan tidak melihat Kiane Miles Anda, berapa banyak pria yang dia tiduri dengan Darrell Hans. Putri Anda adalah pelacur, menjual dirinya untuk harta. Anda cukup bangga, hahaha. Pecah. Detik berikutnya, adegan tiba-tiba terjadi. Veronica Sol bangkit dengan marah, menamparnya dengan keras, dan mengutuk, ada apa dengan putriku? Itu jauh lebih kaya daripada Aiden Enzo keluargamu. Aiden Enzo keluargamu adalah sampah, pengecut. Dia adalah manusia sial, retak. Geraldine Sol menutupi wajahnya dan juga sangat marah. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan punggungnya. Sekarang, dua saudara perempuan yang kejam itu benar-benar mencabik-cabik dan berkelahi di kedai kopi. Adegan itu sangat kejam. Itu menyebabkan banyak orang menonton, dan itu juga diposting di internet. Tiba-tiba, keduanya menjadi selebriti di Sanjiang. Ketika dia sampai di rumah, Geraldine Sol memiliki bekas kuku di seluruh wajahnya, yang mengerikan. Guora Low, tidak berdaya, mengoleskan obat padanya, dan berkata, kamu bilang, apa persainganmu dengan saudara perempuan keduamu? Kamu dirugikan jika kamu digaruk seperti ini. Geraldine Sol mendesis dan memarahi, tenang saja, saya tidak menderita, dia juga tertangkap oleh saya, rambutnya ditarik oleh saya. Anda tidak tahu, saudara kedua sebenarnya memakai wig, hahaha, adegan itu membuat saya tertawa terbahak-bahak. Biarkan dia pamer di depan saya setiap hari, dan bersikeras untuk memberitahu dia betapa baiknya saya. Guora Low hanya menghela nafas tak berdaya dan menggelengkan kepalanya, berkata, mulai sekarang, tahan amarahmu, kamu lupa untuk pergi bagaimana Anda dipukuli kali ini. Ketika masalah ini disebutkan, Geraldine Sol merasa bersalah, dan segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Aiden Enzo dan bertanya, Aiden Enzo, apa yang terjadi terakhir kali? Apakah Anda menemukan orang itu? Siapa yang memukuli saya? Apakah Anda di sana? Aiden Enzo hampir mengamuk, tetapi ketika dia menerima telepon dari Geraldine Sol, dia dengan sabar menjelaskan, tidak, saya sedang mencarinya, Bu, jangan keluar sekitar beberapa hari ini. Ketika Geraldine Sol mendengar bahwa dia tidak dapat menemukannya, dia tidak mengandalkannya. Dia benar-benar sia-sia, dan dia benar-benar berpikir dia bisa melakukan sesuatu. Tidak apa-apa, baiklah, kamu tidak perlu mencarinya, aku tahu kamu tidak berharga. Setelah selesai berbicara, Geraldine Sol menutup telepon. Apakah kamu tidak akan memberitahu Aiden Enzo tentang gelang giok itu? Guora Low bertanya, dia cukup khawatir. Lagi pula, itu milik Aiden Enzo, dan agak memalukan bagi istrinya untuk mengambilnya seperti itu. Wajah Geraldine Sol menjadi gelap, matanya menyipit, dan dia berkata dengan dingin, apa yang harus dikatakan? Bagaimana ini bisa kembali setelah itu ada di tanganku? Guora Low tidak berdaya, menggelengkan kepalanya, menyingkirkan kotak obatnya, dan tidak berkata.
Geraldine Sol melihat gelang giok di tangannya, dan ingat bahwa masih ada setengah dari pil aborsi terakhir kali. Memikirkannya, dia berlari ke halaman dan mulai merebus obat. Kali ini, Vivian Low harus meminumnya apapun yang terjadi. Melihat kembali ke Aiden Enzo, dia sekarang berada di kantor Fergie Quinn, penuh amarah dan niat membunuh. Fergie Quinn berdiri dengan gemetar di depan Aiden Enzo, membungkuk dan menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara. Tuan muda, berada di ambang pelarian. Sudah 7 tahun dan saya belum pernah melihat tuan muda begitu marah, mungkinkah sesuatu terjadi pada wanita muda itu? Tuan, apa yang terjadi? Apa yang perlu saya lakukan? Fergie Quinn bertanya dengan hormat dan panik, menahan napas. Keringat di dahi tidak bisa membantu menetes ke bawah. Meskipun tuan muda hanya berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit dengan membelakangi dirinya. Tapi aura dinginnya menurunkan suhu seluruh kantor direktur hingga nol. Seluruh orang seperti terhunus pedang, membunuh orang ketika mereka diperlakukan. Mengerikan. Periksa untuk saya, periksa seluruh kota, peninggalan yang diberikan ibu saya dicuri. Saya ingin tahu siapa yang mengambilnya, kata Aiden Enzo dengan dingin, cahaya seluruh kota tercermin di pupilnya, dan kemarahannya juga keluar. Pada saat ini, Aiden Enzo seperti singa yang terbangun, dengan hanya kemarahan di hatinya. Apa, Nyonya? Fergie Quinn ketakutan, benar-benar panik. Ini masalah besar, bagi keluarga Enzo dan tuan muda, ibu adalah tabu yang tidak bisa dilanggar. Siapa ini, untuk menjadi begitu berani, untuk mencuri apa yang ditinggalkan Nyonya? Ini murni mencari kematian. Tuan, saya akan mengatur seseorang sekarang. Fergie Quinn panik, dan dia harus mengambil kembali barang-barang yang ditinggalkan Nyonya sebelum tuan muda menjadi marah. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Fergie Quinn segera melakukan beberapa panggilan telepon dan membuat pengaturan dengan tegas. Dalam sekejap, semua kekuatan milik keluarga Enzo di Sanjiang dimobilisasi. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.